Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali berjumpa di Kepri hari ini untuk edisi Sabtu 20 Januari 2024. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVRI Kepulauan Riau di Kepri hari ini bersama saya Okian Riwi Haryadi. Mengawal informasi yang pertama, salah satu destinasi objek wisata Batu Tompak 3 yang berada di wilayah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dibersihkan oleh tim berlian Kelurahan Tarempa. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata di Kepulauan Anambas. Lurah Tarempa Syamsyir saat dikonfirmasi mengatakan bahwa bersih-bersih yang dilakukan tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan wujud nyata untuk mendukung pemerintah daerah dan sekaligus menjaga destinasi wisata dari sampah. Sehingga destinasi wisata di Anambas, khususnya di wilayah Kelurahan Tarempa, tetap terawat dan terjaga agar turis lokal maupun mancanegara betah pada saat berada di Kepulauan Anambas. Tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan gabungan dari lintas sektoral di tingkat kelurahan dan kecamatan, baik dari kelurahan, warga, hingga TNI Polri tergabung dalam tim berlian Kelurahan Tarempa. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan wujud dalam menyadarkan masyarakat agar supaya bersama-sama menjaga dan merawat kebersihan lingkungan agar tetap asri. Diminta kepada seluruh pengunjung wisata Batu Tompak 3 untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari aksi bersih-bersih tim berlian Kelurahan Tarempa dapat terkumpul puluhan kilogram sampah dan ratusan kilogram rumput dan semak belukar. Saat ini destinasi wisata Batu Tompak 3 terlihat indah usai dibersihkan tim berlian Kelurahan Tarempa. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Banyaknya aksi balap liar yang dilakukan pada malam hari di Kota Batam, Kepulauan Riau membuat sejumlah masyarakat resah dengan dengungan dari knalpot brong. Balap liar juga seringkali diwarnai dengan kecelakaan serta menimbulkan kemacetan. Banyaknya laporan masyarakat dengan adanya balapan liar di sejumlah jalan raya Kota Batam yang masuk langsung ke Kapolresta Barelang serta Kasat Lantas. Atas perintah Kapolda, Polresta Barelang langsung mengambil tindakan penertiban penilangan. Sejumlah motor diamankan memakai knalpot brong, tidak menggunakan spion, tidak dilengkapi surat atau SIM, serta tidak menggunakan helm saat berkendara. Saat dilakukan pengamanan, kebanyakan dari sejumlah pembalap liar yang meresahkan ini adalah masih berstatus sekolah atau pelajar. Kapolresta juga menghimbau orang tua serta pihak sekolah selalu memperhatikan anak serta muridnya. Mereka adalah penerus bangsa. Jika tidak, Anda akan menyesal. Anak yang disayangi mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kecelakaan. Operasi pada saat balapan liar, ya, itu operasi kita amankan. Jadi untuk itu, ya, saya Kapolresta Barelang sini menghimbau ya kepada seluruh ya, masyarakat Kota Batam, terutama para orang tua, para guru, ya, wali murid, ya, supaya mengingatkan dan mengawasi ya, anak-anaknya atau siswanya, ya, jangan sampai mereka melakukan kegiatan aksi balapan liar yang ada di Kota Batam. Dari hasil penertiban tersebut didapati 28 unit kendaraan roda 2 yang digunakan balap liar dan juga knalpot brong roda 2. Diamankan oleh Polantas Polresta Barelang dan Polsek Jajaran, serta terdapat juga pelanggaran yang menggunakan knalpot brong. Sebanyak 452 knalpot dengan dasar hukum pasal 285.1 Junto 163 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan persyaratan teknis layak jalan atau knalpot brong. Kemudian pelanggar tersebut diberikan tindakan berupa surat tilang. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang tingkat Kelurahan Dabo Singkep Lingga. Warga usulkan semenisasi jalan kampung serta drainase tempat yang menjadi rawan banjir. Musrembang Kelurahan Dabo nantinya diajukan di Musrembang tingkat Kecamatan Singkep. Terdapat 5 prioritas rencana pembangunan tahun 2024. Di antaranya pembangunan semenisasi jalan kampung, paret pemukiman, drainase, pagar pembatasan pemukiman.
Lurah Dabo Mardi Sastra mengatakan 5 usulan itu jadi prioritas di Kelurahan Dabo yang nantinya akan diajukan di Musrembang di tingkat Kecamatan Singkep. Apa yang usulkan tadi terkait dengan ada 5 usulan yang kita prioritaskan. Itu usulan itu berupa parit, salah satu itu parit yang sampai terbagi menjadi 4 RT di lokasi RW 8, kemudian rencananya pagar makam di RW 8 juga, TPU Kelurahan Dabu, Telek, dan ada beberapa usul-usul lain sifatnya drainase dan sementisasi. Berdasarkan hasil musyawarah tadi, mufakat kita di masyarakat bahwa memang 5 prioritas ini merupakan urgent di masyarakat. Karena bukan hanya kita fokus di satu lokasi, tapi juga bermanfaat bagi lokasi-lokasi yang di sekitarnya. Makanya kita prioritaskan, kita masukkan dalam 5 usulan tersebut. Untuk sementara ini di Kelurahan Dabu itu ada lokasi yang banjir itu di daerah RW 10 Pasir Putih, Lorong Pajar, itu sering terkena banjir. Jika itu permasalahannya dari ada meluapnya air besar ketika hujan, itu debit air dari sungai, debit air dari parit yang volume dari parit itu kecil, kemudian ketika hujan meluap itu. Selain 5 usulan prioritas rencana pembangunan ke depannya, Kelurahan Dabo juga akan mengusulkan Taman Pagoda yang kondisinya kini terabaikan dan tidak terawat sama sekali. Terakhir tahun 2020 hingga 2021 lalu dijadikan tempat karantina COVID-19. Dari Lingga, Paindo TVRI Kepri melaporkan. Musrembang Kelurahan Masih terkait pemilihan umum 2024, 167 surat suara pemilu 2024 rusak. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Anambas sampaikan proses sortir lipat sudah 100%. Komisi Pemilihan Umum Anambas memastikan bahwa surat suara pemilu 2024 tepat kualitas dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kepulauan Anambas Padilla. Saat ini KPU Kepulauan Anambas telah selesai melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di gudang logistik KPU Kepulauan Anambas tanggal 13 Januari lalu. Ketua KPU Kepulauan Anambas, Padilla, mengatakan bahwa terdapat kurang kirim dan kerusakan surat suara pada saat penyortiran dan pelipatan surat suara. Kebanyakan kerusakan disebabkan oleh kecipratan tinta. Hal tersebut dianggap hal biasa terjadi oleh KPU Kepulauan Anambas. Karena rusaknya berasal dari pabrik, maka perlu dilakukan penyortiran sebelum didistribusikan ke TPS. Terkait kerusakan surat suara tersebut, pihaknya telah memplenokan dan melaporkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan melalui sistem yang ada. Sementara itu, untuk kepastian pemenuhannya masih menunggu informasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, saat ini pihaknya juga telah merinci surat suara yang kurang kirim dan yang dianggap rusak. Antaranya surat suara Presiden sebanyak 16 lembar, DPD RI sebanyak 33 lembar, DPR RI sebanyak 32 lembar surat suara, DPRD Provinsi sebanyak 43 lembar surat suara, dan DPRD Kabupaten Dapil Anambas 3 sebanyak 43 lembar surat suara. Untuk informasi saat ini bahwa akumulasi surat suara Pilpres dan Pileg khususnya di wilayah Anambas yang telah berhasil diselesaikan sekitar 178.000 lembar lebih surat suara yang disertai dengan perakitan kotak suara sebanyak 820 kotak suara. KPU Kepulauan Anambas terus dengan intens berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan surat suara pemilu 2024. Mengingat waktu pemilu semakin dekat dan mobilisasi surat suara dari provinsi ke Anambas harus memastikan transportasi yang digunakan terutama saat ini cuaca musim utara yang ekstrim. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemilihan umum atau pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjadi hajat besar bangsa Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih calon pemimpin karena itu penting sekali bagi setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang damai, tanpa ujaran kebencian dan bebas dari narasi hoaks. Sementara itu, elit politik, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama juga memiliki peran agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian, sehingga bisa menjadi kerugian besar bagi bangsa. Untuk mengajak masyarakat turut serta mewujudkan pemilu damai 2024 tanpa hoax, tanpa provokasi, dan tanpa politik identitas. Forum Komunikasi Lintas OKP dan Ormas Kabupaten Bintan menggelar penandatanganan Fakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Gedung Nasional Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Bintan, Kapolsek Bintan Utara, Camat Bintan Utara, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta anggota Forum Komunikasi Lintas OKP dan Ormas Kabupaten Bintan. Kami dari Kecamatan Bintan Utara berharap dengan adanya kegiatan pemilu damai yang diinisiasi oleh Lintas OKP Kecamatan Bintan Utara, berharap semoga kita semua bersama OKP yang ada di Kecamatan Bintan Utara dapat menjaga Kamtibmas dan kemudian kita bersama-sama mengawasi jalannya pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 sehingga Kecamatan Bintan Utara menjadi kecamatan yang sukses dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Kemudian kami Kecamatan Bintan Utara menghimbau seluruh masyarakat agar dapat hadir pada tanggal 14 Februari sesuai dengan TPS yang terdaftar nama masyarakat Kecamatan Bintan Utara. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada Lintas OKP yang telah melaksanakan kegiatan pemilu damai pada hari ini. Terima kasih. Harapan kita setelah kita mengadakan deklarasi damai pemilu 2024, nanti ini rekan-rekan mengembangkan dalam ke masyarakat agar apa yang kita marwahkan dari sini ikut seluruh masyarakat khususnya di Bintan ini untuk sama-sama mengamankan pemilu 2024. Saya kira seperti itu. Sukses! Pada kontestasi pilpres ataupun pilkada, konflik antar kandidat masih sering terjadi dan hal ini melibatkan pendukung baik di dunia nyata seperti intimidasi oleh simpatisan karena perbedaan, maupun intimidasi di dunia maya yang sering diwarnai dengan berita hoaks dan politik identitas. Pemilu yang damai tanpa hoaks dan tanpa ujaran kebencian merupakan wujud dari budaya demokrasi yang harus dijunjung. Jangan sampai kontestasi politik justru menjadi ajang saling membenci. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Isdi dan Abdul melaporkan. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, melakukan kunjungan ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan agenda mengunjungi sejumlah wilayah, kegiatan ini merupakan kegiatan safari politik Anies ke daerah dalam rangka Pilpres 2024. Anies lebih memanfaatkan momen bertemu langsung masyarakat di Batam dengan cara bertemu. Sebelumnya Prabowo Subianto datang ke Batam dan mengumpulkan massa di suatu tempat. Tim kampanye daerah atau TKD memang mengatur safari Anies sedemikian rupa dan memanfaatkan semua momen selama berada di Batam. Di Batam, Anies diagendakan ke Pasar Tos 3000 Jodoh bertemu pedagang. Selanjutnya melaksanakan sholat Jumat berjemaah di Masjid Sultan hingga bertemu relawan. Wakil Ketua TKD Anies Muhaimin Kepri Rocky Marciano Bahole mengatakan, saat ini TKD Anies Muhaimin Kepri tengah melakukan semua persiapan untuk menyambut Capres nomor urut 1. Semua persiapan sudah kita lakukan, termasuk mempersiapkan semua jadwal yang ada di Batam untuk Pak Anies melakukan semua safari politik. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Jangan kemana-mana saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Kepri hari ini.
Kepri hari ini kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lingga masa Hikmat 2023 sampai dengan 2028. Majelis NU di Lingga bersifat netral dan siap menjaga pemilu damai. NU juga ajak warga untuk menggunakan hak suaranya di 14 Februari 2024. Pelantikan pengurus MWC NU se-Kabupaten Lingga oleh Ketua PWNU Provinsi Kepri di Gedung Nasional Dabu Singkep Lingga, Jumat malam 19 Januari 2024. Pelantikan ditandai dengan pembacaan Al-Quran, pembacaan sumpah oleh para pengurus yang dilantik. Ketua PWNU Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, setelah dilantiknya pengurus MWC NU di Lingga ini, NU siap ikut menjaga kedamaian di masa pemilu 2024 ini. Terima kasih. Pertama kita ucapkan selamat kepada pengurus Majelis Wakil Cabang yang di Kecamatan Kabupaten Lingga. Harapkan kami dari struktur ini bisa bersama-sama dengan pemerintah, seperti dengan Pak Camat, dengan MUI, dengan FKUB yang ada di kecamatan untuk menjaga kerukunan umat beragama, itu pasti menjaga umat beragama tidak terpecah. Apalagi kita masuk ke tahun politik dengan banyak segala perbedaan. Harapan kita perbedaan itu tidak menjadi celah orang lain untuk mengadu domba lah, memecah belah. Insya Allah kader-kader NU dengan para ulama-ulamanya yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa selama ini sudah menjaga umat dan membimbing umat di bidang agama. Kemudian dengan struktur NU yang hadir di Kabupaten Lingga, se-Kabupaten Lingga ini menambah semangat gairah beragama dari masyarakat. Dihadiri oleh para pejabat di Lingga, serta tidak adanya simbol-simbol parpol, memastikan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU netral tidak memihak siapapun. NU juga mengajak warga untuk menggunakan hak suaranya di 14 Februari nanti, agar bisa ikut menentukan nasib Indonesia di kedepannya. Dari Lingga, Paino melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG merilis perakiraan cuaca untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. BMKG mengeluarkan peringatan dini mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa peningkatan intensitas curah hujan di Natuna. BMKG memperkirakan diakibatkan oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut sampai timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur sampai selatan dengan kecepatan berkisar 6 hingga 25 knot. Dalam situasi seperti ini, para pelaut dan nelayan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi meskipun tidak ada peringatan. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna, perairan Subi sampai Serasan, perairan selatan Kepulauan Anambas, dan perairan utara Sambas. Sementara gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Natuna, perairan Subi sampai Serasan, perairan barat Kepulauan Natuna, dan perairan utara Kepulauan Anambas. Sedangkan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Natuna. Kondisi demikian dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti genangan air dan tanah longsor. BMKG menghimbau masyarakat untuk memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang, kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter. Kapal feri, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang 2,5 meter. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang 4 meter.
Khusus untuk daerah bertopografi curam, bergunung, tebing atau rawan longsor dan banjir agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. Perakiraan cuaca ini disediakan oleh BMKG sebagai panduan untuk masyarakat Natuna. Tetap perhatikan perkembangan cuaca setempat dan pastikan untuk selalu siap menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Jaga kesehatan dan keselamatan diri saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi cuaca tidak menentu seperti saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi cuaca terkini dengan bisa melihat Instagram BMKG Ranai dan Facebook Info BMKG Ranai. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan. Sejumlah informasi menarik seputar Kepulauan Riau dan sekitarnya akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Setiap Jumat, Kapolresta beserta jajarannya melakukan Jumat curhat bersama masyarakat di setiap polsek kawasan yang ada di Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi permasalahan keresahan yang ada di lingkungan warga. Dari berbagai laporan yang masuk, knalpot brong atau racing menjadi laporan yang meresahkan warga karena suara yang ditimbulkan berisik dari knalpot brong di pemukiman warga. Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang terus melakukan sosialisasi khususnya di bengkel. Petugas Satlantas mendatangi satu persatu bengkel yang ada di Batam untuk melakukan sosialisasi bahwa knalpot brong atau racing dilarang penggunaannya. Sebelumnya Kapolresta mendapati laporan setiap Jumat curhat dari keluhan warga tidak nyaman dengan adanya knalpot brong yang banyak digunakan di kalangan roda 2. Polisi juga melakukan penilangan bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong. Sedikitnya 452 knalpot tidak sesuai standar ketentuan diamankan dan dimusnahkan dengan menggunakan mesin pemotong. Bagi pengendara yang masih saja tidak tertib akan diberi penilangan elektronik atau etle sesuai dengan pasal 106 ayat 3 Junto, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Pakai knalpot brong yang berhasil kita amankan melalui yaitu kegiatan operasi pada saat balapan liar ya, itu berhasil kita amankan. Jadi untuk itu ya saya Kapolresta Barelang sini menghimbau ya kepada seluruh ya masyarakat Kota Batam terutama para orang tua, para guru, ya, wali murid ya, supaya mengingatkan dan mengawasi ya, anak-anaknya atau siswanya. Ya jangan sampai mereka menggunakan ya knalpot brong maupun melakukan kegiatan aksi balapan liar yang ada di Kota Batam. Mari kita wujudkan Batam yang aman dan kondusif, zero daripada knalpot brong ke depannya nanti. Jumat curhat akan terus dilakukan Kapolresta beserta jajaran. Fungsinya untuk melakukan monitoring kondusivitas, menyerap masukan dari warga, keamanan Kamtibmas, serta kenakalan remaja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan TVRI melaporkan. Musim angin utara merupakan musim di mana angin dan gelombang di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas sangat ekstrim. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para penumpang KM Bukit Raya untuk tetap bepergian. Antusias penumpang KM Bukit Raya sangat terlihat dari jumlah penumpang di Pelabuhan Kijang dengan tujuan Anambas dan Natuna mencapai 103 penumpang, ditambah dengan jumlah penumpang naik dari Pelabuhan Letung berjumlah 30 penumpang. Hal tersebut terbukti bahwa kapal KM Bukit Raya merupakan moda transportasi terfavorit bagi masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas saat musim angin kencang dan gelombang tinggi.
Kapten kapal KM Bukit Raya Indra Prasetyawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sepanjang perjalanan dari Kijang tujuan Anambas tinggi gelombang mencapai 2 meter hingga 2,5 meter. Hal tersebut tidak menjadi kendala dan hambatan bagi kapal KM Bukit Raya untuk tetap berlayar melayani masyarakat perbatasan. Sejumlah masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas berharap agar kapal KM Bukit Raya tetap eksis melayani Kepulauan Anambas. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar hilirisasi masyarakat antar pulau dengan menggunakan moda transportasi KM Bukit Raya yang selalu dicintai masyarakat Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian informasi di Kepri hari ini untuk edisi Sabtu 20 Januari 2024. Sejumlah program acara lainnya di TVRI Kepulauan Riau tetap bisa Anda saksikan di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Ikuti pula akun sosial media TVRI Kepri di Instagram, Facebook, Twitter, atau X TVRI Kepri. Baiklah saudara, saya Oki Andri Wiharyadi mewakili segenap tim yang bertugas pamit mau undur diri. Kita berjumpa kembali di Kepri hari ini selanjutnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa.